Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Firlana dari kelas 4C dengan NPM 20346405147. Di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan informasi dengan cara efektif. Media ini tidak hanya terbatas pada video, gambar, atau teks, melainkan juga mencakup kehadiran guru yang menyampaikan materi secara langsung. Tujuannya adalah agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan internalisasi oleh siswa dengan mudah. Beberapa hal yang pertama kali guru lakukan yaitu menjelaskan, menerjemahkan, memberikan, menganalisis, dan menyederhanakan materi sesederhana mungkin sesuai dengan tingkat kognitif yang paling mudah dipahami oleh siswanya. Proses dalam media pembelajaran. Yang pertama ada encoding. Proses di mana guru mengubah materi pembelajaran ke dalam bentuk yang sesuai dengan kemampuan kognitif siswa. Bentuk encoding sendiri bisa melalui teks, suara, gambar, atau video. Tujuannya untuk menyederhanakan materi agar mudah dipahami dengan menyesuaikan pengajian dengan tingkat pemahaman dan latar belakang siswa. Selanjutnya ada decoding. Decoding sendiri itu merupakan proses di mana siswa menerima dan mencerna materi yang telah disampaikan. Siswa mengolah informasi tersebut berdasarkan pengalaman, pengetahuannya sebelum dan kemampuan mereka dalam memahami konteks materi. Tujuannya sendiri untuk memastikan siswa memahami materi, meningkatkan literasi, memfasilitasi komunikasi efektif, mendorong berpikir kritis, dan beradaptasi dengan berbagai media. Noise atau gangguan. Gangguan sendiri itu merupakan bentuk yang menghalangi proses komunikasi dalam pembelajaran, misalnya gangguan lingkungan, emosional, atau teknis. Peran guru sendiri itu harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi gangguan tersebut agar proses belajar mengajar berjalan efektif. Fungsinya sebagai memaksimalkan fokus, efektivitas, dan hasil belajar siswa itu sendiri di dalam ruang lingkup kelas. Prinsip belajar dan pembentukan pengetahuan. Pembentukan pengetahuan. Pengetahuan terbentuk dari pengalaman, di mana data dan fakta yang diperoleh selama proses belajar kemudian diolah menjadi pemahaman yang bermakna. Proses belajar sendiri, belajar merupakan suatu aktivitas yang disengaja dan menghasilkan perubahan perilaku yang permanen. Seorang yang dikatakan belajar jika perubahan tersebut menetap dan pola pikir atau tindakan mereka. 9 peristiwa dalam pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian. Guru harus menciptakan suasana yang menarik agar siswa fokus dan siap menerima informasi. Strateginya dengan menggunakan cerita, pertanyaan pemicu, atau visual yang menarik. Yang kedua, menginformasikan tujuan pembelajaran. Nah, siswa perlu mengetahui apa yang akan mereka pelajari dan mengapa hal itu penting. Tujuannya memberikan gambaran tentang hasil yang diharapkan sehingga siswa termotivasi. Yang ketiga, ada mengaitkan dengan pengalaman masa lalu atau apersepsi, yaitu menghubungkan materi baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Manfaatnya memudahkan siswa dalam memahami konsep yang baru melalui hubungan dengan apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya. 4. Menjelaskan materi. Di sini guru menyampaikan informasi secara sistematis dan jelas. Tekniknya menggunakan bahasa yang sederhana, contohnya konkret dan penjelasan bertahap. 5. Presentasi. Penyajian materi dengan bantuan media yang variatif seperti visual, audio, atau demonstrasi untuk memperkaya proses pembelajaran. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman melalui visualisasi dan presentasi informasi. Yang keenam, diskusi. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya berdiskusi mengenai materi yang telah dijelaskan. Dengan hasil mendorong keterlibatan aktif dan pertukaran ide sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam.
7. Latihan dan umpan balik. Di sini siswa melakukan latihan untuk menetapkan konsep yang telah dipelajari. Guru memberikan umpan balik untuk memperbaiki pemahaman dan mengatasi kesalahan. 8. Penilaian. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi. Bentuknya bisa berupa tes, kuis, tugas, atau presentasi yang mencerminkan kemampuan penerapan pengetahuan. 9. Atau yang terakhir, meningkatkan daya tahan dan transfer pembelajaran. Di sini, langkah untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bertahan, tetapi juga diterapkan dalam konteks yang berbeda. Tujuannya untuk menguatkan pemahaman agar siswa dapat mentransfer pengetahuan ke situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, media pembelajaran adalah kunci dalam proses pembelajaran yang efektif. Guru berperan penting dalam penyederhanaan materi melalui proses encoding, sementara siswa melalui decoding, menginternalisasi informasi tersebut. Dengan mengatasi penggangguan noise dengan menerapkan 9 peristiwa pembelajaran. Proses pembelajaran dapat berlangsung secara menyeluruh dan menghasilkan perubahan perilaku yang permanen. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif, penilaian keberlanjutan, serta penerapan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.